Rugikan korban 200 juta, polisi tangkap pelaku pencurian. Tinjau lahan food estate Merauke dijadikan lumbung pangan. Selamat pagi pemirsa, selain kedua berita tadi, beragam informasi lainnya telah kami siapkan langsung untuk Anda. Bersama saya, Lydia Simangunusong, segera kita ikuti iNews Papua selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Tim Opsnal Polsek Jayapura Selatan berhasil menangkap pelaku berinisial IS. IS ditangkap atas kasus pencurian yang mengakibatkan korban mengalami kerugian yang ditafsir mencapai 200 juta rupiah. IS berhasil dibekuk oleh tim Opsnal Polsek Jayapura Selatan di sebuah rumah kos yang berada di daerah Hamadi pada Senin malam pukul 23 waktu Indonesia Timur. IS hanya bisa tertunduk kepala saat diperiksa tim penyidik Polsek Jayapura Selatan. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Idewa Gede Aditya Krisnanda menyebut, kejadian pencurian tersebut terjadi di gudang milik PT Karya Sakti Intimas dengan kerugian sebesar 200 juta rupiah. Kejadian tersebut terjadi pada 4 April 2024. Pelaku masuk ke dalam gudang dengan merusak ventilasi dan masuk ke dalam untuk menjara barang. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti yakni 45 botol minyak urut ukuran 60 ml, 30 botol minyak kayu putih ukuran 210 ml, dan 286 balsam otot ukuran 20 gram. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek. Kami Polsek Jayapura Selatan menerima laporan tentang dugaan tindak pidana pencurian di sebuah gudang salah satu perusahaan sembako dan kebutuhan rumah tangga, yang mana kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2024. Kemudian menindaklanjuti laporan tersebut, kami dari Unit Reskrim Polsek Jayapura Selatan melakukan upaya penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku berinisial IR. Untuk diketahui, saudara IR ini Freddy Noboba, iNews Jayapura melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan dalam rangka meninjau lahan food estate dan menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan Indonesia Timur. Kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman ke Merauke, Papua Selatan disambut tarian selamat datang khas Papua di Bandar Udara Mopa Merauke. Merauke dijadikan lumbung pangan Indonesia Timur saat Presiden Joko Widodo melakukan panen raya di Kampung Wapeko, Distrik Kurik tahun 2015 lalu dengan luas lahan 3.000 hektar. Guna meningkatkan produktivitas pertanian, Kementerian Pertanian akan memberikan sejumlah alat mesin pertanian Al-Sintan agar ke depan para petani dapat mentransformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern atau mekanisasi. Jadikan lumbung pangan. Jadi ini menjadikan kekuatan kita untuk pangan. Di saat ini ada El Nino, kemudian krisis pangan dunia. Ini sangat strategis. Sehingga insya Allah ke depan kita pertama yang sudah ada kita tingkatkan planting indexnya. Dan saya lihat tadi mutar dari atas, dari udara, itu lahannya luar biasa. Lahan food estate 1,2 juta hektar di Merauke, Papua Selatan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani karena Merauke adalah surganya pertanian. Dari Merauke, Papua Selatan, Syahril Mindip, iNews melaporkan. Pemirsa, pejabat Sekda Papua Selatan mencanangkan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio di Provinsi Papua Selatan setelah ditemukannya ada kasus polio di Kabupaten Asmat sehingga ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Provinsi Papua Selatan secara resmi saya nyatakan ditetapkan. Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio dihadiri langsung oleh Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Prima Yosepina Hutapea. Bertepat di TK Santa Maria Fatima, Kelapa Lima, Merauke, Papua Selatan, Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio digelar dan serentak dilaksanakan di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Bovendigul.
Sasaran pemberian vaksinasi polio di 4 kabupaten yakni Merauke sebanyak 44.956 anak, di Kabupaten Asmat sebanyak 33.146 anak, dan di Kabupaten Mapi sebanyak 25.760 anak, dan di Kabupaten Bovendigul sebanyak 16.066 anak. Dampak polio sangat berbahaya sehingga perlu ditangani secara serius dan bersama-sama. Vaksin polio dapat diberikan untuk anak yang berusia 0 hingga 7 tahun di setiap posyandu yang ada, agar penularan polio pada anak bisa diantisipasi sejak dini. Polio itu adalah kondisi di mana terjadi kelumpuhan total bagi anak. Karena ini kan berkaitan dengan kondisi lingkungan dan sebagainya. Terus akibatnya itu bisa menimbulkan kelumpuhan dan itu tidak ada obatnya. Tapi intinya bahwa polio ini adalah sangat berbahaya dan kita tangani secara bersama-sama. Vaksinasi polio akan dilakukan secara bertahap sehingga diharapkan Papua Selatan terbebas dari kasus polio yang melanda Kabupaten Asmat melalui vaksinasi secara rutin dan teratur serta pola hidup sehat di keluarga. Dari Merauke, Papua Selatan, Sheryl Mindip, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di iNews Papua. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. BWF Asian Tour 2024 live exclusive only on iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Terima kasih Anda kembali menyaksikan iNews Papua. Pemirsa, setelah menunggu selama 12 tahun, Nenek Parubaya atas nama Zainab Haya binti Rala berusia 28 tahun akhirnya bisa berangkat haji di tahun 2024 ini. Berapa ya dihitung ya? Tolong dihitung. Sebanyak 127 calon jamaah haji asal Kabupaten Merauke, Papua Selatan hari ini diberangkatkan menuju embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan untuk bisa bergabung dengan calon jamaah haji lainnya asal Indonesia Timur di Asrama Haji Sudiang. Zainab Haya binti Rala, salah satu calon jamaah haji berusia 82 tahun asal Merauke ini akhirnya bisa berangkat haji tahun ini setelah menunggu selama 12 tahun lamanya. Ia berangkat haji seorang diri tanpa ditemani sanak saudara. Zainab pendaftar haji tahun 2012 lalu bersama adik dan anaknya, namun hanya dirinya yang mendapat kuota untuk berangkat haji di tahun 2024. Dirinya merasa terharu dan senang bisa menunaikan ibadah haji di usia senja. Ia berharap bisa menjadi haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dengan sehat, selamat, dan dapat berkumpul bersama keluarga. 2012 ya. Ini baru bisa melakukan ibadah haji 2024 ya. Saya ini kasih lansia. Lansia umur berapa, Bu deh? Umur 82. 82 ya. Iya.
Pergi sendiri atau dan Sendiri ke untuk ini ada keluarga sendiri kak. Anak 2 mendatang 1 anak 1 adik tidak naik umur nah. Ya. cuma ini Iya baru ya mau yang pergi. Rencananya, calon jemaah haji asal Merauke dan Papua Selatan akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada tanggal 30 Mei 2024 melalui embarkasi Makassar menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dari Merauke, Papua Selatan, Syahril Mindip, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Papua Yunus Wonda telah memenuhi panggilan Partai Perindo Papua pada Senin 27 Mei 2024 lalu untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Yunus Wonda diuji terkait visi dan misinya untuk kemajuan Provinsi Papua ke depan. Partai Perindo berkomitmen dapat memberikan figur terbaik agar dapat melayani masyarakat dan dapat melaksanakan percepatan pembangunan di Provinsi Papua sesuai dengan visi misi Partai Perindo, yakni mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. 4 bakal nama calon gubernur yang mendaftarkan ke Perindo Papua akan tetap diusulkan, namun salah satunya yang terbaik akan dibawa ke Partai Perindo Pusat. Salah satu bakal calon gubernur Papua Yunus Wonda telah memaparkan visi dan misinya di depan panelis mengenai percepatan pembangunan Papua ke depannya. Yunus Wonda berharap ketika dirinya nanti terpilih menjadi gubernur Papua, ia berencana akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua agar ke depan tidak menggantungkan dana bantuan dari pusat. Menurutnya Papua harus bisa mandiri ke depannya. Ia menyebut masyarakat Papua harus mandiri untuk menggali potensi-potensi yang ada di Papua agar masyarakat bisa mandiri dan bisa mencapai kesejahteraan. Bagaimana kita berusaha untuk tidak menggantungkan ketergantungan kami kepada dana dari pusat. Artinya masyarakat Papua harus berdiri di atas kaki mereka sendiri untuk bisa menggali potensi yang ada di daerah mereka masing-masing untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Perindo sudah pasti kami memilih 3 kursi, tambah dengan kami Demokrat 3 kursi. Tentu kita harus mencari lagi 3 kursi lagi. Artinya Moh Zamroni, Sekretaris DPW Partai Perindo Papua mengatakan semua bakal calon gubernur, bupati dan wali kota harus sejalan dengan daerah berdasarkan hasil survei di internal partai. Visi misi dan jawaban-jawaban itu selalu bagaimana searah dengan partai. Tetapi dari segi kita dalami betul-betul ya ada yang memang sejalan, ada yang berbeda gitu kan. Saya lupa kalau yang sejalan siapa dan yang berbeda siapa. Cuma ada yang sejalan, ada yang tidak, ada yang malah bertentangan dengan visi dan misi. Di Jayapura, Papua, Ferry Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah haji kloter 25 asal Kabupaten Jayapura diberangkatkan ke Makassar dengan jumlah calon haji sebanyak 39 orang. Keberangkatan calon jamaah haji asal Kabupaten Jayapura diantar oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura, Stephen Wonmali. Stephen mengatakan jumlah calon jamaah haji yang diberangkatkan sebanyak 61 jamaah yang dibagi menjadi 2 kloter. Sebelumnya sebanyak 22 orang calon jamaah haji telah bertolak ke Makassar pada tanggal 27 Mei 2024. Selanjutnya 39 orang calon jamaah haji akan diberangkatkan pada tanggal 28 Mei 2024. Niat daripada jemaah calon haji, mereka pergi untuk beribadah di tanah Mekah. Mereka boleh menjadi haji yang mabrur dan kembali membawa berkah bagi keluarga, tapi juga bagi Kabupaten Jayapura, karena ketika mereka datang, mereka adalah orang-orang yang diharapkan dapat bisa membantu. Ia berharap kepada seluruh keluarga calon jemaah haji dan semua masyarakat di Kabupaten Jayapura agar dapat mendoakan jemaah haji sehingga ibadah haji boleh terlaksana dengan baik dan lancar dan penuh hikmat. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di iNews Papua.
Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda kembali menyaksikan iNews Papua. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua memperkenalkan Katura yang merupakan maskot pemilihan kepala daerah Pilkada Papua tahun 2024 yang resmi dilaunching beberapa waktu lalu. Hadirin sekalian, demikian pemilihan gubernur dan wakil. Maskot Katura diperkenalkan saat launching pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua di halaman kantor gubernur di Kota Jayapura pada Sabtu 25 Mei 2024. Maskot tersebut merupakan karya dari salah satu peserta sayembara yang digelar oleh KPU Papua beberapa waktu lalu. Katura merupakan kepanjangan dari Kakatua Raja yang memiliki arti anak dari kulit hitam yang meringankan beban. Dengan harapan KPU Provinsi Papua dapat menjadi jembatan terpilihnya putra-putri terbaik di Papua yang tidak hanya sekedar memimpin, namun juga dapat mengayomi dan meringankan beban rakyat Papua. Luar biasa ya. Kepala Bagian Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Papua, Alen Ardian Pongo, mengatakan, karakter tersebut terinspirasi dari burung Kakatua Raja Katura. Dipilihnya burung sebagai maskot KPU Papua menjadi bagian tertinggi dalam sebuah pemilihan tanpa bisa diintervensi dari pihak manapun. Katura itu dari kepanjangan atau singkatan dari Kakatua Raja. Dia punya arti dari Katura itu karena Kakatua Raja ini hewan yang memang endemik, hewan yang burung yang memang ada di Papua. Ada di Papua. Di situ dia punya filosofi karena ada warna hitam. Hitam itu menggambarkan kewibawaan, keagungan,
kehormatan, kekuatan, bahkan kemewahan, serta kesan elegan sesuai dengan karakter dari rakyat Papua yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi tetap hidup dengan wibawa yang merakyat. Selain maskot, KPU juga memperkenalkan jingle pilkada berjudul Tifa Pilkada yang diciptakan oleh Billy Tokoro dan dinyanyikan oleh Noge, dua vokalis asal Papua, Stephen Wali dan Mikael Jakari Milena. Pihaknya menyebut tahapan pilkada sedang berjalan. KPU Papua berharap masyarakat lebih jeli dalam memilih dan mengikuti perkembangan visi dan misi calon pemimpin khususnya di Provinsi Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Darul Mutakin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP 2023 bekerja sama dengan tokoh masyarakat Imbuti serta Dinas Pendidikan Merauke menggelar Merauke Festival Imbuti 2024. Festival Merauke Imbuti secara resmi saya tutup. Merauke Festival Imbuti 2024 digelar di Pantai Lampu 1 Merauke, Papua Selatan. Usai digelar selama 3 hari sejak tanggal 24 hingga 26 Mei 2024, Festival Imbuti resmi ditutup oleh budayawan Malin Anim Imbuti Isayan Indiken. Sejumlah kegiatan digelar di Merauke Festival Imbuti 2024, mulai dari pertunjukan seni tari Papua, monolog, literasi baca dan numerasi, olahraga tradisional panahan, pameran rakyat Papua, talk show, dan pameran kebudayaan lokal dengan melibatkan para pelajar dari 4 distrik diantaranya Distrik Sota, Semangga, Tanah Miring, dan Merauke. Merauke Festival Imbuti 2024 digelar agar generasi muda saat ini sadar akan budaya warisan leluhur sehingga dapat mempertahankan kearifan budaya lokal dari peradaban modern melalui teknologi informasi yang semakin canggih. Pihak penyelenggara berharap seluruh elemen masyarakat dapat turut berpartisipasi untuk mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya leluhur. Sadar betul ini warisan budaya mereka. Mereka jangan melupakan budaya mereka, budaya lokal dengan adanya budaya yang terus masuk di wilayah kita melalui teknologi informasi yang semakin canggih. Kalau tidak kita ringi dengan seperti ini, kita takutnya anak-anak generasi muda kita yang akan datang tidak tahu lagi mana budaya mereka. Ada lomba tarian, monolog, kemudian ada Merauke Festival Imbuti diharapkan dapat menjadi agenda rutin tahunan oleh pemerintah daerah dengan turut melibatkan semua stakeholder terkait untuk mengangkat dan mempromosikan budaya lokal di kalangan generasi muda agar tetap ada dan lestari sampai kapanpun. Dari Merauke, Papua Selatan, Sheryl Mindip, iNews melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan kunjungan kerja di wilayah Provinsi Papua Selatan dalam rangka meninjau lahan food estate 1000 hektar dan pompanisasi di Kampung Utibob, Sermayam, Distrik Tanah Miring. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tiba di Bandar Udara Mopa, Merauke menggunakan pesawat Falcon TNI Angkatan Udara. Gubernur Papua Selatan, Pangdam 17 Cendrawasih, Wakil Ketua 2 MRPS, Bupati Merauke, dan Rem 174 Animti Waninggap dan Forkopimda ikut menyambut kedatangan Panglima TNI. Setibanya di Merauke, Papua Selatan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto langsung meninjau lahan food estate 1000 hektar di Kampung Utibob dan pompanisasi di Kampung Waninggap Sai, Distrik Tanah Miring bersama rombongan menggunakan helikopter jenis Caracal TNI. Selain meninjau lahan food estate di Merauke, Jenderal Bintang 4 itu juga memberikan penghargaan kepada prajurit Batalion 755 Kostrat dan berdialog bersama prajurit. Kunjungan kerja Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ke Merauke, Papua Selatan dalam rangka kesiapan kunjungan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto yang direncanakan tanggal 3 Juni 2024 mendatang untuk melihat lahan food estate 20.000 hektar yang akan dikelola oleh TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjadikan Merauke sebagai sentral pertanian atau lumbung pangan Indonesia Timur bahkan nasional. Dari Merauke, Papua Selatan, Sheryl Mindip, iNews melaporkan. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Papua. Saya Lydia Simangunsong beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.